Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi penjualan. Saya punya beberapa aplikasi penjualan, yaitu aplikasi penjualan biasa, artinya tanpa ada fitur akuntansi atau jurnal ya, lebih tepatnya. Dan juga aplikasi penjualan yang biasa. Nah, kali ini saya mendemonstrasikan aplikasi penjualan tanpa jurnal akuntansi. Aplikasi ini lebih tepat untuk penggunaan ke teman-teman yang sedang tugas akhir atau skripsi. Tapi sebenarnya secara prinsip bisa juga digunakan untuk penjualan sebagaimana mestinya atau real gitu ya. Tetapi fiturnya cukup sederhana lah istilahnya gitu. Dan di sini untuk levelnya sendiri hanya satu level, yaitu administrator. Tapi kalau teman-teman ada request, silakan kontak nomor telepon yang ada di deskripsi. Bisa request custom ke saya gitulah. Oke, kita mulai untuk demonstrasinya. Untuk username dan password default admin. Saya login. Nah, ini tampilan utamanya. Dan di sini ada menu utama, yaitu file. Untuk file itu adalah untuk data-data master, transaksi, untuk barang masuk dan penjualan, dan laporan. Nah, untuk file data master sendiri kita mulai dari data user. Nah, di sini nih data user login kita ya, username tadi, password kita itu seperti ini. Nah, kalau mau ditambahkan sama saja ya, misalnya contoh Soleh gitu ya. Admin 2, password admin 2. Ini jadi sewaktu penambahan itu kita langsung ketik aja lalu klik simpan, karena button edit dan hapus ini terdisable ya, tidak bisa diklik. Kita tinggal simpan aja. Nah, ini masuk. Nah, kalau mau edit bagaimana? Kita klik, pilih edit data yang mana yang mau kita edit, diklik aja satu kali. Nah, ini misalnya 123, misalnya 124, saya edit. Nah, ini 2124 sudah berubah. Nah, kalau mau hapus bagaimana? Nah, sebelum saya hapus sama. Jadi kita klik juga, tinggal klik hapus. Tapi sebelum saya hapus, di sini ada fitur pencarian. Nah, pencarian ini adalah lebih ke pendekatan huruf ya. Misalnya contoh di sini ada kode 1 dan 2 atau 001, saya cuma ketik 1. Sorry, di sini yang dicari adalah nama ya. Soleh misalnya. Nah, itu. Ini ketemu. Tapi kalau fitur yang lain, karena ini user ya, tidak begitu difungsikan. Nanti saya tunjukkan di bagian pencarian yang lain ya. Kalau ini saya lebih spesifik ke nama. Jadi misalnya admin, nah ini sudah administrator gitu ya, ini langsung ketemu. Nah, kalau Soleh, nah ini langsung ketemu. Tuh. Oke, lalu ke fitur selanjutnya yaitu kategori. Nah, cara inputnya, editnya, simpannya sama, misalnya gitu, sama ya. Nah, di sini perbedaannya misalnya jenis baju, misalnya gitu ya, kategorinya baju. Nah, di sini pencariannya bisa dua ya, satu dan kode dan jenis barang ini. Misalnya saya ketik 1, nah ini muncul kodenya. Saya mau cari kode nomor 4 misalnya ya, tinggal klik 4 aja sudah keluar 4. Nah, kalau mau cari besi plat ini saya ketik platnya aja ketemu. Nah, itu ya. Oke. Beda dengan administrator tadi, saya lebih cenderung ke pencarian nama administratornya. Jadi kalau kodenya tidak begitu prinsip. Oke, lanjut. Ini adalah jenis barang, yaitu kategori. Untuk formnya sendiri, yaitu formnya seperti ini ya, dan ini bisa di resize atau diperbesar, diperkecil, dan bisa panggil beberapa form sekaligus gitu ya, sesuai dengan desktop pada umumnya. Lalu di sini ada data barang. Nah, data barang ini saya tadi juga belum jelaskan yang bagian kode. Kode ini ditampilkan oleh sistem secara otomatis ya. Jadi kodenya bisa secara otomatis ditampilkan oleh sistem secara unik gitu ya. Lalu kemudian ada nama barang. Jenis barang ini sesuai dengan kategori atau jenis barang yang kita input di bagian kategori tadi ya. Ini akan muncul di sini. Sistem inputnya sama,
edit dan hapusnya pun sama, gitu ya. Ini tadi, ini belum saya hapus ya. Misalnya saya kalau mau hapus ya tinggal klik ini, misalnya saya hapus, ini saya klik hapus. Nah, ini sudah hilang. Begitu. Jadi sistem hapusnya sama. Di sini ada data supplier sama ya, sistem simpan, edit, hapusnya sama. Lalu ada data pelanggan, sistem simpan, edit, hapusnya sama, dan pencarian juga sama. Lalu di sini ada transaksi barang masuk. Nah, transaksi barang masuk itu ini pastinya nanti akan langsung mengupdate data stok. Jadi waktu barang masuk otomatis stoknya nanti pasti bertambah lah ya. Kita lihat dulu di sini posisinya itu 8 dan stoknya itu ada 8 dan 10 ya. Oke, nanti kita coba buat barang masuk. Nah, kalau ini tampilan awalnya. Nah, lalu kalau mau tambah transaksi, kita tambah aja. Langsung tampil seperti ini. Ini nomor PB, ini maksudnya penerimaan barang. 001 adalah unique ID yang dibuat oleh sistem, dan ini default tanggal hari ini, tetapi bisa dirubah sesuai dengan keinginan. Lalu di sini supplier. Nah, supplier ini datanya akan tampil sesuai dengan data yang kita input di bagian master tadi. Jadi supplier ini bisa dicari ya berdasarkan kode, nama supplier, dan lainnya. Ini kita tinggal pilih klik aja ini. Misalnya kita mau PT Argo Pantes, ini kita klik. Nah, ini langsung muncul di sini nomor referensi. Nah, nomor referensi ini adalah misalnya contoh kita kalau penerimaan barang itu kadang-kadang kita mencatat nomor PO dari penerimaan barang atau nomor surat jalan dari penerimaan barang. Katakanlah saya mau catat nomor surat jalannya, misalnya SRT 01. Ini yang menyetujui siapa, misalnya Rudi, pengirimnya siapa, misalnya Ridwan, penerimanya Agus, misalnya gitu ya, Agus. Nah, keterangannya boleh diisi, boleh tidak. Keterangan misalnya bisa barang oke 100% misalnya gitu ya. Gitu. Nah, terus setelah itu kita add barangnya atau tambahkan barangnya. Nah, kita pilih barangnya. Nah, di sini muncullah data stoknya real time. Nah, ini misalnya 8 ya, kita tambahkan 2 aja. Oke, kita tambahkan 2. Satuan ini muncul berdasarkan dari data master barang yang kita input tadi. Jadi kita waktu nginput barang itu kan masukkan satuan piece. Nah, kalau di sana masuknya piece ya di sini keluarnya piece. Kalau di sana keluarnya masuk inputnya kilogram, di sini juga keluarnya kilogram. Keterangan bisa diisi, bisa tidak. Lalu kita simpan. Lalu misalnya kita tambahkan lagi barang yang lain, misalnya plat siku. Ini kita buat 20 misalnya gitu ya. Kita buat 20, saya simpan. Oke. Lalu kemudian setelah selesai ini semua, lalu kita simpan transaksinya. Oke, nah ini masuk. Setelah simpan transaksi ini, secara otomatis sebetulnya data stoknya sudah bisa terupdate ya. Ini kita lihat data stoknya. Nah, stoknya di sini jadi 10, di sini jadi 30. Tadi awalnya di sini 8, di sini 10. Karena kita ada ini masuk 2 piece, di sini ada 20 piece jadi 30. Nah, setelah ini kita bisa mencetak bukti penerimaan barang. Ini kalau kita klik cetak, langsung ya, ini muncul seperti ini, belum ada data dipilih. Nah, maksudnya kita harus memilih salah satu data dulu. Kalau data kita pilih data dulu, lalu kita cetak. Nah, ini muncul. Nah, kalau bagian ini bisa diedit ya, sesuai dengan kebutuhan. Nanti teman-teman mau misalnya ada request mau diedit atau mau edit sendiri juga boleh. Ini menyetujui pengirim penerimanya. Ini bukti penerimaan barang. Nah, lalu bagaimana kalau mau edit transaksinya? Kalau mau edit transaksinya kita tinggal klik 2 kali bagian ini. Nah, ini langsung balik lagi ke sini. Yang di sini tadinya kan kalau misalnya saya buat tambah baru di sini simpan dan hapus, tapi hapusnya terdisable. Tapi kalau misalnya saya edit, di sini jadi berubah edit dan hapusnya aktif. Ya, jadi kalau mau hapus ya tinggal klik hapus ini terus sudah terhapus semua. Atau kalau mau edit bagian ini ya tinggal edit aja. Misalnya saya buat Rudi edit misalnya gitu ya. Rudi edit. Nah, ini saya edit. Nah, ini langsung jadi Rudi edit gitu. Oke. Lalu kemudian pencarian sama kemudian saya mau langsung ke penjualan. Nah, penjualan secara prinsip hampir sama dengan barang masuk tadi. Kita juga bisa di sini tambah.
nomornya sama, PJ penjualan, tanggalnya sama, perbedaannya di sini. Kalau tadi supplier, di sini customer. Nah, ini misalnya CV Agung, nomor referensi misalnya kita buat asal dulu. Nah, kebetulan di sini apa namanya, penjualannya langsung dikirim ya bahasanya gitu. Misalnya kita punya satu toko, karena konsepnya di sini adalah toko bangunan, jadi si barang-barangnya itu langsung dikirim. Tapi kalau misalnya nggak dikirim bagaimana, ya udah nomor polisinya nggak usah diisi gitu. Jadi ini konsepnya langsung dikirim. Misalnya katakanlah kita langsung kirim 123 KL, misalnya nomor supirnya Amar misalnya gitu ya. Nah, barangnya apa aja, kita add barangnya, misalnya plat L, naik jumlahnya 2 misalnya gitu. Nah, ini langsung otomatis harga jual langsung mengkalikan. Kalau misalnya kita rubah 4, nah di sini juga langsung mengalihkan. Remark ini catatan, lalu saya simpan. Nah, di sini otomatis subtotalnya langsung berfungsi ya. Lalu misalnya saya tambah lagi plat siku misalnya gitu, di sini 2 misalnya gitu ya, saya simpan. Nah, ini jadi langsung menambahkan. Nah, di sini kalau ada perlu biaya kirim ya kita bisa tambahkan biaya kirim. Misalnya biaya kirimnya saya buat biar genap 6.000. Saya enter. Nah, setelah di input di enter ya. Setelah kita coba di sini misalnya jangan 6.000, misalnya saya buat 1.000 lah. Ini saya enter. Nah, ini gitu ya. Nah, ini jumlah bayarnya. Jumlah bayarnya misalnya 70.000. Nah, ini kembaliannya. Lalu saya simpan. Setelah saya simpan sama. Jadi kalau mau edit ya tinggal klik 2 kali. Kalau mau cetak pilih lalu kemudian cetak. Nah, ini nota penjualannya. Nah, nota penjualannya. Lalu ada di sini laporan. Laporan barang masuk ini bisa berdasarkan harian, mingguan, bulanan atau tahunan. Jadi ini menggunakan rank tanggal ya. Katakanlah saya mau pilih misalnya dari bulan tanggal 1 Juli sampai tanggal 31 Juli. Kita kan ada transaksi tadi tanggal 12 ya. Nah, ini ada. Nah, di sini ada 2 karena yang dijelaskan adalah barangnya. Jadi ini laporan penerimaan barang. Jadi barangnya yang dijelaskan. Oke. Lalu kalau misalnya saya kan tadi kita transaksi di tanggal 12. Kalau misalnya kita tanggal 1 sampai tanggal 4 bagaimana? Otomatis kan barangnya nggak ada atau laporannya nggak ada. Coba kita lihat. Kalau nah ini the document has no peg, artinya tidak ada data gitu. Lalu sama dengan penjualan juga, kita buat misalnya 1 Juli sampai 31 Juli, kita print. Nah, ini muncul. Ini barang keluarnya. Ini ada harga, ini total harganya. Oke, dan di sini ada laporan data barang. Artinya ini bisa dikatakan stok ya, stok barangnya. Stok barang. Oke teman-teman, untuk laporan penjualan biasa ini cukup di sini. Tapi saya punya program penjualan yang menggunakan jurnal. Kadang-kadang teman-teman kita ada yang request untuk misalnya si dosen pembimbing atau kebutuhan lain perlu akuntansi jurnalnya. Nah, itu saya punya aplikasi. Coba nanti saya juga akan rekomendasikan linknya untuk yang bagian untuk yang ada jurnal akuntansinya. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Jika berkenan, bisa kontak di nomor telepon yang ada di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.